Kemudian selanjutnya yang terkait dengan evaluasi. Tim penjaminan mutu juga selain tim penjaminan mutu kan dalam kelembagaan STM itu ada tim monetnya di dalam itu Pak. Nah, sekolah juga kadang-kadang kalau yang terbatas kurang tenaga orangnya itu juga gitu. Jadi betul-betul ini memerlukan pemikiran dari kita. Jadi artinya standar kalau tim penjamin mutu itu sebetulnya siapa sih yang mengisi di situ? Mestinya. Itu tergantung pada sekolah nanti kesediaan sumber daya yang ada, sangat tergantung itu. Berarti dari awal sekolah harus diberikan pemahaman yang utuh segi teknis-teknis itu. Jadi panduannya kan jelas, sekolah harus membuat tim penjamin mutu sekolah. Contoh harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Berat panjang itu Pak. Tapi yang ada di sekolah hanya setengahnya. Sumber dayanya yang bisa dipakai. Terus siapa tuh tim monitornya? Ya itu juga. Pendampingannya bingung pada saat itu, ada yang membuat, ada yang memonitor gitu Pak. Nah itu juga harus jadi bahan pertimbangan. Kemudian yang terakhir memang ini terakhir dari kami Pak, khususnya dari saya gitu, terkait dengan mempertimbangkan kalender sekolah kalau mau ada kegiatan gitu. Jadi kesannya punten saja, punten gitu ya Pak ya. Kemarin kesannya itu kami diberikan tugas gitu, menyampaikan instrumen monitoring blok. Minggu selesai. Sekolah sedang riweuh Pak, ngurus untuk persiapan tatap muka. Siapa yang mengerjakan Pak? Seorang. Artinya bukan tim itu. Berarti respondennya tidak memenuhi syarat sebenarnya. Masuk sih masuk bahan kan? Karena melalui link, melalui laman dan seterusnya pakai IT. Tapi yang menginput kan pada saat itu saya juga melihat dari sekolah satu orang aja yang ngisi. Seharusnya memang pengawas di situ kursinya, memastikan itu. Kalau tidak ada lagi orangnya gimana gitu. Jadi data-data yang sekarang, aduh tanda tanya besar gitu Pak. Gitu. Kalau bagi saya gitu. Nah ini bukan mau, ini memang kenyataannya seperti itu. Kemudian kembali ke masalah komitmen mutu di awal tuh Pak, kelihatannya harus jadi persyaratan dulu. Jadi yang memang harus diminta komitmen sekolah itu, dia harus mengerjakan sesuai ini. Gitu. Tapi syaratnya tentu saja dia harus diberikan pencerahan yang tidak berhenti tentang pentingnya sistem penjaminan mutu yang harus dilakukan oleh sekolah. Kan bukan titipan, kan mestinya sekolah itu yang melaksanakan penjaminan mutu setelah mandiri. Betul ya Pak ya? Lihat regulasinya kan begitu Pak. Satuan pendidikan wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Berarti sekolah itu. Jadi pendekatannya pendekatan pencerahan. Jadi kalau perlu dikeluarkan diperluas untuk ke tim penjaminan mutunya. Tidak hanya kepala sekolah dan pengawasnya. Pengawasnya diberikan tugas untuk diseminasi. Biasanya berapa persen tuh Pak? Karena tidak semua pengawas juga mungkin bisa menangkap esensi dari penjaminan mutu. Ya Pak ya? Dan tidak semua pengawas dilibatkan. Dan tidak semua pengawas dilibatkan gitu. Akhirnya dari sumbernya mungkin sekian, masuk ke Pasda kan cuma satu orang Pak di daerah itu. Beliau harus mendefinisikan ke semua pengawas. Berapa persen tuh yang hilang? Dari situ ke tim penjaminan mutu masing-masing. Wah, pantas terjadi seperti itu. Nah, bagaimana nanti supaya itu lebih ada penyempurnaan, supaya intinya tim penjaminan mutu sekolah itu sebetulnya yang harus lebih dikuatkan pemahamannya tentang sistem penjaminan mutu. Karena mereka sebetulnya yang akan menikmati. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kebetulan yang berdua ini Pacet, kemudian Bojong Picung, kemudian SMK 1, Sukanagara, kemudian kebetulan saya pengawas pembinanya gitu Pak. Kemudian itu yang kan datanya betul-betul, tapi bahwa itu validitasnya gimana gitu ya. Lalu dibuka validitasnya lagi, ternyata sudah otomatis oleh aplikasi tervaliditas. Padahal pengawas belum apa-apa itu Pak.
karena tidak bayar kan. Nah maksudnya mempertimbangkan kehadiran sekolah itu terkait hal itu. Ya berikanlah waktu, ruang untuk semua proses terjadi gitu. Termasuk validasi oleh pengawas. Begitu kita buka pakai akun kita, wah sudah valid semua, otomatis oleh sistem. Ya udah, itulah yang terjadi. Mudah-mudahan ke depan tidak ada hal yang baru yang bisa lebih ditawarkan, khususnya terkait dengan pertanian. Tapi apapun itu, saya kok merasa ukuran-ukurannya apakah betul itu menunjukkan mutu sekolah itu. Soalnya saya lebih cenderung, enggak saya pribadi nih Pak. Tujuan pendidikan ada berapa tuh karakter itu, ukur aja itu di sekolah sudah seperti apa, itulah mutu sekolah. Saya beruntung bisa bertatap muka, bisa menyampaikan apa yang ada dalam undang-undang saya, terutama untuk kompetensi pertanian. Kenapa? Karena balai besar ini adalah penjaga gawang untuk pertanian, atau tidak coachnya mungkin untuk pertanian gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, berbicara pertanian itu, sekolah di SMK itu hanya kompetensi keahlian Pak. Artinya di SMK itu ada kompetensi-kompetensi yang lain. Sehingga ketika berbicara instrumen, berbicara SPMI, kalau SPMI masih mending mencakup semua kompetensi karena satuan pendidikan. Nah kalau sudah berbicara kompetensi keahlian, terstandarnya kan hanya satu kompetensi, itu persepsi saya. Entah mungkin balai akan masuk di satuan pendidikan atau tidak, enggak. Silahkan. Hanya yang jelas, justru pendampingan saya atau pembimbingan saya ke kompetensi keahlian adalah memberikan semangat aja terhadap guru-guru untuk bangga menjadi petani, dan diperluas, ditransfer ke anak-anak untuk bangga untuk kembali ke desa menjadi petani daripada menjadi kaum urban di kota. Bahasa saya, jadilah petani berdasi, atau petani itu bisa kaya, bisa jadi bos. Munculkan dulu itu. Kenapa? Sebab sampai hari ini, mohon maaf, tadi juga ngobrol, Pak, Pacet itu saya juga pernah ke sana dan saya bangga gitu ya. Infrastrukturnya bagus, siswanya banyak gitu. Kalau untuk kompetensi pertanian berapa Pak? Gitu. Ternyata kan 300-an. Dan yang lainnya lebih banyak daripada pertanian. Saya ada satu sekolah khusus pertanian memang di Lembang. Pertanian di Lembang, jumlah siswanya segitu Pak, 300-an. Tidak mencapai 500 dan 600. Dan untuk menaikkan saja susah. Satu lagi di SMK Rongga ada pertanian juga. Kalah oleh TKJ, kalah oleh TBSM. Bahkan sangat ironis sebetulnya, apa katakan saya ironis? Maka bahasa saya, Jawa Barat itu tercipta ketika Tuhan tersenyum gitu. Artinya tongkat batu bisa jadi tanaman gitu. Walaupun bukan lautan susu gitu. Hanya sebuah kolam. Tapi kenapa nggak ada yang suka terhadap pertanian? Nggak ada yang bangga menjadi petani? Karena yang pertama coba saya telusuri adalah mindset dari orang tua sendiri, termasuk anak-anak, akhirnya jadi tukang macul terselah keburu sekolah. Kalau mau jadi petani yang menggunakan cangkul dan kotor-kotoran gak usah sekolah, tanpa sekolah juga bisa. Sehingga saya katakan, makanya kita sebagai lembaga pendidikan pertanian harus bisa membuktikan. Jangan kemudian lulusan kita sama dengan yang tidak sekolah itu. Harus bisa membedakan. Satu, yang kedua, dicoba masuk ke masyarakat.